Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil zihab. Al-Qahir fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du, hadratil qurama'i wal fudala, para alim, para ulama, wa bil khusus akhina fillah al-karim al-mukarram al-ustadz Miftahul Alim beserta keluarga yang kami hormati, takmir masjid beserta jajarannya yang kami muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita wajib memanjatkan puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada detik ini, saat ini Allah masih berkenan memberi inayah pertolongan untuk melakukan perintahnya, yaitu sholat fardu isya dengan berjamaah, dan insya Allah akan disusul serangkai sholat tarawih juga dengan berjamaah. Ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena tanpa pertolongan dari Allah, seorang hamba manusia yang sifatnya lemah tidak akan mampu melaksanakan tugas dari Allah dan tidak akan mampu menjauhi larangan dari Allah tanpa ditutup hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti sudah banyak di antara kita, seagama dan seiman, mulai dulu sampai sekarang ada banyak orang Islam yang tidak mampu berpuasa bulan Ramadan. Tanda bahwa Allah belum memberi hidayah. Padahal panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditekankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang banyak, alladzina amanu, kang podo iman sopaladin, menjadi sifat dari manpun alladzin yang berupa isim ma'rifat. Jadi walaupun disuruh, dipanggil, dipaksa, kalau Allah belum menghendaki dan manusianya belum mencari berikhtiar untuk mendapat hidayah, tidak akan terjadi dan mengkomunikasi ibadah, peribadatan dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu kala sebelum Nabi Muhammad diutus, ada banyak kaum Nabi Musa puasa juga wajib. Kaum Nabi Ibrahim puasa juga wajib. Cuman teknisnya berbeda-beda. Pada kaum Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa, puasa itu langsung 40 hari. Kalau kita Ramadan kan 30 hari. Nabi Musa enggak, 40 hari. Loncat di bulan berikutnya. Selama Ramadan yang 10 hari di Syawal. Ini Nabi Musa. Nabi Ibrahim enggak 3 hari per bulan. Sebulan 3 dino, sebulan 3 hari, 10 bulan berarti 30 tambah 2 bulan 36 hari. Nah, kita umat Nabi Muhammad hanya 30 hari. Itu pun masih ada banyak yang belum bisa melakukan itu puasa. Dan pada akhir dari puasa ini tirakat merontokkan noda hitam dosa yang ada di mulut, telinga, tangan, kaki, jiwa, hati, mata yang bergelimang tiap hari sejak Syawal sampai Sya'ban penuh dengan geliman dosa. Dia rontok dengan puasa itu sehingga apa sudah bersih, manusia itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan takwa semua. Amin. Allahumma amin. Siapa yang menamakan takwa? Secara harfiah, takwa itu adalah orang yang hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, bahkan hablum antar makhluk sesama pada makhluk yang lain juga oke. Dalam arti orang yang ahli sholat fardu lebih-lebih, sunat tahajud, duha, witir, mengaji dan istiqomah rutin, ini belum sempurna, belum dikatakan orang yang bertakwa apabila si orang ini masih tidak akur dengan tetangga, tidak nyopo dengan saudara, kurian dengan tetangga dan teman sebelah, tidak dibenarkan. Bagaimana orang yang bertakwa secara harfiah selain tanggap kepada sosial antar manusia, juga ahli ibadah kepada Allah. Ini harus 2 bahkan 3 harus diselesaikan bersama. Coba dipikirkan Bapak Ibu sekalian, lihat orang ahli ibadah, istiqomah tahajud, istiqomah duha, tapi ke tetangga hasut, ria, ujub, iri. Masa orang takwa kayak itu? Tidak. Dan bahkan tidak. Salah itu salah. Takwa itu podo api, hubungan kepada Allah normal, sesama manusia bagus, antar makhluk selain manusia juga menghormati. Bapak Ibu sekalian, kita buang sifat iri. Bila ada tetangga, teman, konco istilahnya, saudara, meningkat kekayaannya, meningkat pangkatnya, meningkat gajinya, terima kasih. Ojo sampai jangan semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sealam dunia yang ngatur Allah. Ana uridu wa anta uridu innallaha fa'alun lima yuridu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian perlu disadari dan perlu diketahui bahwa takwa itu banyak versi, banyak arti dan luas sekali penjabarannya. Kenapa demikian? Sedikit kami uraikan. Dahulu dalam kitab Nashul Ibad halaman 4 atau 5, di situ dikisahkan oleh Imam Nawawi Banten. Dulu di Baghdad itu ada seorang ulama besar namanya Imam Shibli, mufti Baghdad di kota di negara Irak, kota Baghdad, mufti sentral ulama besar pada zaman itu. Dia ahli taklim, banyak pengajarnya di negara, di desa-desa, di kota-kota.
orang sangat alim, masyhur, ibadahnya oke. Ibadah ilmu yang sangat tinggi tidak jadi jaminan. Suatu saat setelah pulang dari majelis taklim, ngajar di suatu tempat yang jauh, dia pulang, di tengah jalan ketemu, jumpa kucing, seekor kucing yang sedang gemeteran karena kedinginan setelah kena air hujan. Imam Syibli yang sudah memimpin ini dalam bidang ilmu tauhid, fikih, tasawuf, tarekat, dan lain sebagainya, maka semuanya dilaksanakan atau dikerjakan. Kucing ini adalah makhluk Allah yang juga harus dihormati. Dibawa pulang kucing, diselimuti oleh sorbannya, sehingga rasa dinginnya sudah mengulang, merasa hangat. Tidur digendong, ditaruh di terasnya, tidurnya ditinggal. Setelah selesai kucing ini lari, bawa sorbannya diambil kembali. Ilmu sebanyak itu tidak menjamin untuk masuk ke surga. Setelah Imam Syibli wafat, diimpikan oleh gurunya, seorang ulama besar yang nama Imam Al-Khatib Al-Ashab, dalam waktu yang bukan mimpi yang itu Bapak. Kalau mimpi itu tidurnya, Yaqdah itu antara tidur dan tidak, moto malam, telinga masih dengar apa yang ada di sekitarnya, itu Yaqdah. Nah, guru ini bertemu dengan Imam Syibli yang sudah meninggal. Syibli, antum layak yang di sini, tempatnya megah, mewah, istimewa, bertingkat-tingkat, karena situ memang ahli taklim, ahli ilmu. Bukan ini jerih payah yang aku miliki seorang guru, apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala telah aku menolong seekor kucing yang tengah kehujanan. Karena itu aku dimasukkan di kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jangan meremehkan amalan bagus walaupun sifatnya kecil. Ngasih uang 1.000, memberi makan ke kucing, ngasih makan ke semut. Jadi kita kalau buang makanan secara hukum fikih nggak boleh buang itu aja. Tak buang, tak dipangan semut, pangan tikus, pangan rayap. Seperti itu harusnya. Nggak boleh langsung dibuang, haram makan makanan yang dihormati. Jadi kalau kita punya kelebihan makanan, cara buangnya secara hukum fikih, cek dipangan hewan lain. Itu caranya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, hanya ini yang mampu sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambah ilmu faad dan barokah, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah, pada akhirnya nanti termasuk tergolong ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, kehilafan qauliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.